Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Septi Salsabila, NIM 201222157. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara ijtihad klasik dan ijtihad kontemporer, dan bagaimana ijtihad kontemporer beradaptasi dengan sosial, kebutuhan Islam, dan tuntutan zaman. Yang pertama, adapun pengertian ijtihad menurut ulama usul fikih. Menurut ulama usul fikih, ialah usaha seorang ahli fikih yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliyah atau praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan ijtihad dalam hal yang kaitannya dengan hukum adalah mengerahkan segala kesanggupan yang dimiliki untuk dapat meraih hukum yang mengandung nilai-nilai uluhiyah atau mengandung sebanyak mungkin nilai-nilai syariah. Menurut Abdul Manan, ijtihad itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang karena sebagai orang yang ingin berijtihad itu memiliki beberapa kriteria kemampuan yang harus dipenuhi. Adapun kriteria kemampuan yang harus dipenuhi ialah yang pertama, ada mengetahui dan memahami makna ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Lalu Al-Quran dan hadis ya. Kemudian yang kedua, itu wajib mengetahui bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, mengetahui metodologi qiyas dengan baik. Keempat, mengetahui nasih dan mansukh. Kelima, mengetahui kaidah-kaidah usul fikih dengan baik dan dasar-dasar pemikiran yang mendasari rumusan-rumusan kaidah tersebut. Dan yang terakhir, mengetahui maqasid al-ahkam. Karena ijtihad dilakukan atas dasar tuntutan beragama yang dilakukan sesuai syariat Islam. Nah, untuk perbedaan antara ijtihad klasik dan juga kontemporer, yaitu yang pertama ijtihad klasik. Orang yang pertama kali melakukan fatwa dalam Islam adalah Nabi Muhammad SAW, di mana fatwa-fatwa Nabi tersebut adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya. Nah, fatwa-fatwa ini lebih dikenal dengan hadis dan sunnah. Setelah Nabi Muhammad meninggal, tugas fatwa tersebut dilanjutkan oleh para sahabatnya, dan tentu ada perbedaan antara fatwa Nabi dengan fatwa para sahabat. Nah, pada masa sahabat, materi fatwa itu dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, ada fatwa yang materinya hanya pengulangan kembali dengan apa yang telah dijelaskan dan disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Artinya, materi hukum yang difatwakan oleh para sahabat itu memang sudah jelas dan terang. Nah, untuk yang kedua, fatwa yang materinya merupakan hasil ijtihad para sahabat itu sendiri. Dalam berijtihad, para sahabat tentu tidak melepaskan diri dari petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, untuk ijtihad kontemporer beradaptasi dengan perubahan sosial, kebutuhan umat Islam, dan tuntutan zaman dengan menggunakan metode-metode baru dalam pengambilan hukum Islam. Ulama kontemporer menggunakan penelitian ilmiah dan metode pemikiran kritis untuk memahami konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya saat ini, dan bagaimana hukum Islam dapat diterapkan oleh konteks tersebut. Sebagai contoh, dalam konteks perubahan sosial, itu ada perubahan gender. Para ulama kontemporer menggunakan ijtihad untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam pandangan yang lebih inklusif dan egaliter terhadap peran gender. Dalam konteks kebutuhan umat Islam, seperti kebutuhan akan panduan dalam hukum syariah terkait e-commerce atau masalah medis seperti transplantasi organ. Ijtihad dapat diterapkan untuk menghasilkan fatwa yang relevan dengan kebutuhan umat Islam pada saat ini. Sedangkan dalam konteks tuntutan zaman, seperti tuntutan untuk menjaga hutan dan lingkungan hidup, ulama kontemporer menggunakan ijtihad untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam perlindungan alam dan bumi kita. Jadi, ijtihad kontemporer juga mendorong sebuah diskusi berkelanjutan antara para ulama dan pemikir di seluruh dunia. Fatwa atau keputusan ijtihad yang dihasilkan terus dibahas dan diperdebatkan, terutama oleh mereka yang memperjuangkan perspektif dan pandangan yang berbeda. Dengan demikian, ijtihad kontemporer dapat terus beradaptasi
dengan perubahan sosial, kebutuhan Islam, kebutuhan umat Islam, dan tuntutan zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum.